Indonesia Raya.
pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual yang sempat hadir, Kepala Kementerian Agama Kota Tual, Ketua LPTI Tual, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pembukaan Musyawarah Tilawah Al-Quran MTQ ke-6 tingkat Kota Tual tahun 2019 dimulai. Mengawali rangkaian acara, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudara Budak Kepala Umar Nasution Sedana Ekonomi. Dengan hormat disilakan.
Al-Quran kitabullah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran dari umat kejalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak, Wali Kota Tuban yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti pengambilan sumpah Dewan Hakim oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Wali Kota Tua nomor 159 tahun 2019 tentang pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-6 Kota Tua tahun 2019. Wali Kota Tua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-6 Kota Tua tahun 2019 dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas 1. Menilai para peserta MTQ tingkat Kota Tua. 2. Menetapkan qori dan qori'ah, muratil dan muratilah, hafiz dan hafizah, khatil Quran, fahmil Quran, dan syarabil Quran terbaik MTQ untuk masing-masing mata lomba dan penetapan juara umum. 3. Menetapkan peserta terbaik untuk mewakili Kota Tua pada MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2019 di Kabupaten Bulu. Ketiga, Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Wali Kota Tua melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Tua. Keempat, biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Tua tahun anggaran 2019 dan dana lainnya yang tidak meningkat. Kelima, keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tua pada tanggal 1 Februari 2019, Wali Kota Tua Charter Tata Adam Rahyat. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Gubernur Maluku di Ambon, 2 dan seterusnya 8 para Dewan Hakim MTQ ke-6 tingkat Kota Tua masing-masing di tempat. Berikut nama-nama Dewan Hakim MTQ ke-6 Kota Tua tahun 2019. Bagi Bapak Ibu yang namanya kami bacakan, disilakan mengambil tempat di depan. 1. Haji Ahmad Kabalmai SPDI, Koordinator Dewan Hakim. 2. Dr. Agus Haji Abdul Wahid Maddoan, Haji MZ Maddoan. 5. Dr. Agus MZ Renhor, Ketua Majelis Cabang Syarhil Quran rangkap anggota. 6. Dr. Agus Jufri Renoa, Ketua Majelis Cabang Fahmil Quran rangkap anggota. 11. Dr. Agus Haji Zaki Kabalmai, anggota. 12. Abdul Rahman Rahayaan SAG, anggota. 14. Toha Bugis MPD, anggota. 15. Ahmad Raharusul MPD, anggota. 16. Nurul Aini Kabaporan Eskro, anggota. 17. Dr. Agus Yuni Tamsil Kilo, anggota. 18. M. Zul
M. Jusman Rifayoga MPD. Anggota 20 Irsyad Tia Ahanyamdel SS. Anggota 21 Haji Iksan Rumah SAG. Anggota 22 Dr. Agus Musni Divinukun. Anggota 23 Nyonya Marhumah SPDI. Anggota 24 Nur Huda SPDI. Anggota 25 Mutmainah Ahanyamdel SS. Panitra Muhammad Sekmun MPDI. Panitra Usmani Lubun SHI. Panitra Arifin Kabalmain SPI. Panitra Wali Kota Tual Adam Rahaya. Pengambilan sumpah oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama dengan hormat diserahkan. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Tual sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya, saudara-saudara telah diangkat menjadi dewan hakim musyawarah tilawatil Quran dengan sebelum mulai pengambilan sumpah, saya perlu peringatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pemerintah dan masyarakat Kota Tual dalam memberikan penilaian secara jujur dan seadil-adilnya. Sumpah ini samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekali, juga yang paling penting sekali sadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77, wa ibadihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la sesungguhnya orang-orang yang membuka janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Saudara-saudara, persaksian firman Allah tersebut di atas sedalam-dalamnya karena dalam kita. Ikutilah lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan senantiasa dan berdoa musafah tilawatil Quran serta tata tertib yang berlaku dan ketentuan-ketentuan tilawatil Quran dengan Kota Tual tahun 2019 bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai dewan hakim pada musyawarah tilawatil Quran ini, saya akan melakukan penilaian yang seadil-adilnya sesuai dengan tujuan penilaian dalam melaksanakan tugas ini, baik langsung maupun tidak langsung, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga yang saya tahu atau patut diduga bahwa dianya mempunyai hal yang bersangkutan tugas saya. 25 Februari 2019 atas
nama Ketua Pengadilan Agama 2019 adalah Wakil Islam Pengadilan Agama. Dengan pemasangan tugas secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri laporan panitia. Laporan panitia musabaqah tilawatul Quran MTQ ke-6 Kota Tua, Senin 25 Februari 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Tua Bapak Adam Rahyat SHG MSc dan Ibu. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara Bapak Putramus Haji M. Tahir Hamid dan Ibu atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Tua Bapak Usman Tamni SC bersama Ibu, Wakil Bupati Maluku Tenggara Bapak Insinyur Petrus Berwapari MSc dan Ibu atau yang mewakili, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, para staf ahli Wali Kota Tua, para asisten sekda Kota Tua, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Tua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Klasis kecil Pastor Paroki Tua, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kota Tua, para camat dan ketua kontingen, para raja Kota Tua dan Maluku Tenggara, ketua dan pengurus dan petinggi Kota Tua, kepala SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, ketua dan anggota Dewan Hakim MTQ ke-6 Kota Tua, ketua Majelis Taklim se-Kota Tua, rekan-rekan pers, media cetak dan media elektronik, undangan dan hadirin serta segenap kafilah MTQ yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir untuk mengikuti pembukaan musabaqah tilawatul Quran MTQ ke-6 Kota Tua 2019. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam dan teladan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan kitab suci yang terpelihara keasliannya hingga akhir zaman. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tatual tahun 2019. Bapak Wali Kota Tatual yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran MPQ Kota Tatual tahun 2019 sebagai berikut. A. Latar belakang. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk dan dihadirkan dalam kehidupan umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju kemajuan penuh hikmah. Dalam Al-Quran tercantum pesan ilahi untuk menyatukan umat dari perpecahan. Namun dalam tataran empiris memerlukan implementasi yang baik. Hal ini tergantung usaha individual dan kolektif. Kondisi bangsa saat ini tengah mengalami krisis akhlak dan kepercayaan. Oleh karena itu, perlu upaya meluruskan perilaku masyarakat dengan Al-Quran. Problematika bangsa semakin kompleks dan tantangan masyarakat semakin rumit. Gerakan dan pengarah pada kerusakan moral dan mengubah tatanan berpikir serta keimanan kita terus terjadi. Untuk mengatasi semua itu, Al-Quran adalah solusi yang tepat. Pelaksanaan MPQ yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali merupakan agenda pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat, khususnya di Kota Tatual yang kita cintai. B. Dasar pelaksanaan MPQ ke-6 Kota Tatual tahun 2019 antara lain sebagai berikut. 1. Surat keputusan Wali Kota Tatual tentang pembentukan Musabaqah Tilawatul Panitia Musabaqah Tilawatul Quran MPQ ke-16 Kota Tatual nomor 48 tahun 2019. 2. Hasil rapat bersama pengurus LPTQ Kota Tatual dan panitia penyelenggara. Maksud dan tujuan: 1. Meningkatkan pemahaman, penayangan dan pengenalan isi kandungan Al-Quran. 2. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah serta seni baca Al-Quran. 3. Lahirnya kesadaran mendalam akan pentingnya mencintai kitab suci Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Peserta yang diikutsertakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MPQ ke-6 Kota Tatual 2019 sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC yang disampaikan pada saat defile peserta. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran ke-6 Kota Tatual tahun 2019 akan berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai pada hari Senin tanggal 25 Februari sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Maret 2019. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MPQ tahun ini akan dipusatkan pada 2 tempat, yaitu Gedung LPTQ Kota Tatual dan SMK Negeri Pelayanan Kota Tatual. F. Pembiayaan. Pembiayaan pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MPQ Kota Tatual tahun 2019 seluruhnya bersumber dari pemerintah daerah Kota Tatual melalui APBD Kota Tatual tahun 2019. Untuk itu, atas nama panitia pengurus LPTQ Kota Tatual menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tatual, Wakil Wali Kota Tatual, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tatual. G. Penutup. Demikian laporan ini dapat kami sampaikan sebagai acuan dalam kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MPQ ke-6 Kota Tatual tahun 2019. Dan sebelum mengakhiri laporan ini,
saya mohon dengan hormat Wali Kota Tual Bapak Adam Rahyadi SIMSI untuk pada saatnya berkenaan menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi RTP ke-6 Kota Tual. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu para undangan sekalian, kami sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya diikuti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LPTK yang akan disampaikan oleh Ketua 2 kepada Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Gabalmai SPDI. Disilakan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tual beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual Jakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual yang saya hormati. Yang saya hormati Komandan Satuan TNI Polri, Ketua Pengadilan Negeri Tual yang saya hormati, Ketua Pengadilan Agama Tual Maluku Tenggara yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati staf ahli Wali Kota Tual, asisten sekda Kota Tual yang saya hormati, para pimpinan OPD Kota Tual yang saya hormati, Ketua Majelis Kejahatan Desa Kabupaten Tenggara yang saya hormati, Ketua Kasis kecil dan Ketua yang saya hormati, Bapak Staf Politik Kota Tual yang saya hormati, para camat dan ketua kontingen yang saya hormati, Ketua dan serta pengurus LPTK Kota Tual serta panitia LPTK Kota Tual yang saya hormati. Dan saya hormati para ahli ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang sempat hadir yang saya hormati. Ketua dan anggota Dewan Hakim KPK Kota Tual yang saya hormati, undangan hadirin serta segenap kafilah KPK yang berbahagia. Alhamdulillah, ketirik salam dan doa serta puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya musyawarah tilawah Al-Quran ke-6 Kota Tual tahun 2019 dapat dilaksanakan pembukaannya pada malam ini. MTQ tidak saja melembaga dan membudaya di tubuh mereka, tetapi lebih dari itu, Al-Quran yang kakinya dapat diamalkan isi kandungannya. Salawat dan salam
dilimpahkan kepada junjungan kita Maha umat Islam dan alam semesta. Dia mengajari kita bagaimana sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, serta keterangannya dan kedua serta dan perbuatannya. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Nabiyyin, para wali kota Tangerang sekalian yang terhormat. Perhelatan musyawarah tilawah Quran tentang kedua tahun 2019 merupakan salah satu komitmen kita untuk mencapai cita-cita visi misi Kota Tua, yaitu Kota Marin menjadi aman, religius, ekonomis, nasionalis yang berdasarkan nilai-nilai Quran ini. Perhelatan musyawarah tilawah Quran di setiap daerah yang dimulai dari kecamatan tentu ingin meraih kemenangan, tetapi kemenangan yang paling tertinggi dan esensi adalah keberhasilan kita membumikan Al-Quran di daerah kita yang kita cintai ini. Berwujudnya masyarakat Kota Tua yang bisa pandai membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran adalah misi kita yang diutamakan. Dan lahirnya Murattal, Hafiz-Hafizah, Mufassir adalah hasil pembinaan yang berkesinambungan dan kontinu. Kegiatan MTQ ke-6 Kota Tua tahun 2019 yang diselenggarakan saat ini tentu atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu, saya atas nama Lembaga Pengelola Al-Quran Kota Tua menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Tua, panitia pelaksana MTQ Kota Tua 2019, pihak keamanan, Satpol PP Kota Tua, dan seluruh masyarakat atas dukungan support sehingga pelaksanaan MTQ ke-6 Kota Tua dapat terlaksana dengan baik. Bapak Wali Kota Tua hadirin yang saya hormati, berkaca dari MTQ ke-22 di Kota Namrud, Kabupaten Bulu Selatan, Kafilah Kota Tua telah menampilkan peserta putra-putri asal Kota Tua, dan penampilan para peserta kita cukup membanggakan dan membawa nama baik Kota Tua, sehingga 8 orang asli Kota Tua dapat mengikuti MTQ tingkat nasional di Kota Medan. Pencapaian peserta tersebut karena dorongan pemerintah MTQ Kota Tua dan didukung oleh para pelaku lokal yang berpotensi. Persiapan MTQ Kota Tua dari hasil MTQ ini nanti pada bulan Juni 2019 akan melakukan pelatihan pelatih nasional untuk memberikan pembinaan dan akan dibina tentu dan dilakukan sebagai peserta terbaik terhakim untuk bekerja dan nilai dengan sudah terbaiknya. Saya berharap tetap sportif dalam mengikuti persaudaraan dan tetap menjaga kedamaian. Ini sebagai sarana peningkatan pengamanan. Kepada seluruh kafilah saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga dan berpeluang
menjadi peserta yang terbaik yang akan di provinsi Maluku di Kota Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tua, Bapak Haji Hanafi Kosta, MPD, Muhammad Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'an wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang pertama, kembali ketua Bapak Adam Mahayana Samirisi dan Ibu para pimpinan unsur pemerintah atas KPD Kota yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tua yang sempat hadir, yang saya hormati, Ketua MUI Kota Tua yang saya hormati, Bapak Raja Tua yang saya hormati, yang hadir, alhamdulillah. Bapak-bapak Dewan Hakim yang baru saja dilantik, Bapak Ibu Dewan Hakim yang sudah saya hormati, maaf, yang mewakili Bapak Bupati, Pak Asadu yang saya hormati, Marah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh perempuan, hadirin dan hadirat serta peserta kafilah dan taklimah yang saya hormati Pak Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia dan seluruh ofisial juga yang sudah saya hormati. Tiada kata yang paling indah dari tempat ini selain hanya kita berkata puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, kesempatan berluang pada Ramadan ini. Kita sama-sama hadir dalam acara pembukaan musyawarah tilawah Al-Quran Kota Tua yang ke-6 2019. Juga saja kita sekalian untuk hati-hati bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, minimal kita yang ada di depan kita masing-masing, MTQ sebagai sarana peningkatan penghayatan pemahaman Al-Quran dengan umat Islam menuju rahmatan alamin. Demikian hadirin dengan nilai dan pesan-pesan moral yang amat dalam yang dapat dimaknai bahwa dengan penghayatan dan pemahaman isi kandungan Al-Quran, seseorang dapat menghantarkannya kepada kehidupan yang benar. Itu kita di depan. Hadirin yang saya hormati, saya bangga sekali bahwa di kota kita ini sudah memiliki lembaga keagamaan, lembaga keagamaan. Ada lembaga MPTQ yang di dalamnya melaksanakan kegiatan MTQ dan beserta lain. Ada lembaga P3K atau yang melaksanakan pesta paduan suara. Ada lembaga pesta rawi, juga
kita atas usul Kementerian Agama. Maka itu berarti lembaga-lembaga agama yang dapat membantu pemerintah dalam soal pembinaan umat di bidang keagamaan dapatlah sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara. Ini yang kita banggakan, dan khususnya pada tahun 2019 ini saudara, kita dapat melaksanakan momen. Yang pertama pada momen malam hari ini, yakni kita membuka menyelenggarakan musyawarah tilawah Al-Quran tingkat kota Tua, persiapan untuk mencari bibit-bibit terbaik guna kita bawa nanti untuk bertanding di arena musyawarah tilawah Al-Quran pada tingkat provinsi di Indonesia nantinya. Maka oleh karena itu belajar dengan baik, tunjukkan yang terbaik sehingga saudara-saudara dapat terpilih mewakili kota Tua untuk berajar di tingkat provinsi maupun di Namanya. Kemudian pada tahun ini juga, insya Allah nanti pada bulan Oktober akan dilaksanakan bulan pesta tahunan suara umat saudara kita Katolik sebagai persiapan untuk mencari mereka-mereka yang terbaik mempersiapkan diri ke tingkat provinsi baru yang tuan rumah adalah kota Tua. Mereka telah melaksanakan rapat kerja dan alhamdulillah insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama hasil rapat itu akan menghasilkan sebuah rekomendasi dan akan disampaikan oleh mereka atau beliau-beliau beserta dengan kepada komite ketua sebagai pembuat kebijakan mengenai. Hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaan pembangunan di bidang agama seperti penyelenggaraan MTQ, pesta ragi, termasuk juga laski yang disebut dengan lomba seni qasidah, sangat diperhatikan oleh pemerintah yang ditujukan pada 3 sasaran. Sasaran pertama terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur dan berbasiskan hati nurani. Ini sasarannya. Sasaran kedua, terhindar perilaku pemahaman yang sempit seperti radikalisme, ekstremisme, tidak toleran dan esensialisme dalam kehidupan beragama, sehingga dengan kegiatan itu maka terwujud masyarakat yang rukun dan damai, saling memahami dan saling menghormati. Sasaran yang ketiga, terbinanya masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenar-benarnya, mengutamakan persamaan, menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama yang mungkin masing-masing yang dimiliki. Dan alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan pemerintah saya ingin mendapat kita sehat berorientasi kita memberikan kita sesama manusia. Bapak Wali Kota yang hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan pelaksanaan MTQ pada malam ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang untuk memilih peserta terbaik yang akan mewakili kota Tua pada event MTQ tingkat provinsi atau nasional, melainkan lebih dari itu, acara ini memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai wahana dakwah Islaminya, di mana nilai-nilai religius akan menghadirkan pesona kebesaran agama yang dapat dilihat, dihayati dan merasakan. Dari itu dapat memberikan pembebutan terhadap kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan intelektual sebagai dalam ajaran Islam. Karena MTQ bertujuan untuk mengembangkan potensi serta minat dan bakat generasi Islam dalam bidang seni baca tulis Al-Quran sebagai syiar Islam
yang harus senantiasa kita laksanakan untuk mewujudkan insan-insan muslim yang berani. Dengan momentum ini diharapkan kita dapat selamatkan generasi kita dari kemunculan moral akibat dampak pengaruh globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai agama yang mengajarkan rahmat dan cinta kasih, kebenaran dan kejujuran tidak lagi menjadi pedoman bagi kita. Untuk itu pendidikan formal maupun non formal dituntut untuk mereduksi proses globalisasi, karena budaya yang kuat dan agresif akan mempengaruhi budaya lain. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, salah satu upaya kita untuk mendalami arti, makna, kandungan dan keindahan Al-Quran sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menyelenggarakan musabaqah tilawah Al-Quran pada malam hari ini. Saya kita mari kita jadikan momen yang tinggi ini sebagai salah satu media menyebarkan syiar Islam, tekun membaca, mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran di tengah kerasnya perubahan sosial saat ini. Al-Quran dengan susunan kata yang indah, kalimat yang baik dan terang, serta gaya bahasa yang menegurkan, memberikan inspirasi yang tidak pernah kering. Oleh karena itu, momentum ini diharapkan para pemain dan pelajar yang terbaik, sekaligus merupakan ajang untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda kita. Saya mengajak kita semua, para orang tua, ulama, ustaz, dan guru agama Islam, pendidik atau guru, tokoh agama dan pemimpin umat, untuk terus mendorong, mengarahkan dan membimbing putra-putri kita untuk mempelajari Al-Quran melalui masjid, melalui TPQ, dan bahkan di rumah kita masing-masing sebagai cikal bakal nanti insya Allah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melek Al-Quran. Kita dulu generasi kita, orang tua kita, tak kala sebelum kita tidur dan sesudah makan atau sesudah makan, di pagi harinya subuh kita pun sudah bangun. Tapi saat ini diraih. Maka oleh karena itu, mari saya ajak kita semua sebagai orang tua, semua stakeholder, orang yang akan mau memperhatikan kelompok anak-anak, serta kita sendirilah yang dapat memperhatikan mereka. Mereka anak-anak kita yang lebih bersih. Dari hari ini kita perkuatkan mereka dengan harus tahu baca Al-Quran dan mampu memahami isinya, sehingga yang kita harapkan yang difirmankan oleh Allah, ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum, seperti yang kita lihat saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di dalam dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali di jalan yang benar. Salah satu jawaban untuk meningkatkan keikhlasan kita terhindar daripada tanda-tanda yang Allah berikan tadi. Maka pada malam ini insyaallah kita bersama usaha agar kita kembali kepada hakikat kita, ajaran Al-Quran sebagai pedoman kita. Di akhir sambutan ini saya mengharapkan kepada seluruh peserta musyawarah agar mengikuti pelaksanaan dengan tekun, dengan semangat suatu kita juga sebagaimana disampaikan oleh ketua kita. Dan kepada para pimpinan peserta MPI yang datang dari 5 kecamatan membawa manfaat dan maksiat dan masalah bagi pembangunan agama di Kota Tua, khususnya kepada pemerintah kota. Saya ucapkan terima kasih atas dorongan, bimbingan, perhatian serius kepada umat
kegiatan-kegiatan untuk menjawab tantangan kita yang semakin terbuka. Ini adalah tantangan kita. Kita sangat perlu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Allah. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperbaiki setiap aktivitas kita dalam berkarya bagi bangsa dan negara, khususnya di kota Tuban, kota yang bertajuk kemarin. Terima kasih, selamat berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Wali Kota Tua sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MTQ ke-6 tingkat Kota Tua tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Tua, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tua, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Al-Ustaz Bapak Mustaqim Nurul PA, yang saya hormati Ketua LPTQ dan seluruh pengurus LPTQ Kota Tua, yang saya hormati Ketua UI Kota Tua, yang saya hormati Bapak Raja Tua, yang saya hormati Ketua Basnas Kota Tua, yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia penyelenggara MTQ ke-6 Kota Tua, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Hakim, yang saya hormati para ofisial, ketua-ketua kontingen, adik-adik peserta MTQ ke-6 Kota Tua yang sangat saya cintai. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji wa ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khalifatuhu shadiqul nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dipertemukan, berjumpa, bersua kembali pada acara Musabaqah Tilawatil Quran MTQ yang ke-6 Kota Tua tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan semoga kita selalu menjadi penganut
yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang yang hak dan yang batil. Bahkan Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi ulama dan akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya menghadirkan kemajuan bagi kehidupan manusia. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk memandang MTQ bukan hanya sebagai sebuah acara rutin, bukan hanya sebagai lomba menang kalah dalam seni membaca Al-Quran. Saya mengajak kepada kita semuanya agar menjadikan MTQ sebagai suntikan energi bagi umat Islam, khususnya masyarakat Kota Tua, untuk membumikan Al-Quran dalam dunia nyata, membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim. Saat Al-Quran di acara MTQ ini dibaca oleh para qori dan qoriah dengan tajwid dan lagu yang merdu, marilah kita juga merenungkan dan memahami maknanya dan bagaimana setelah kita menjalankan petunjuk dalam Al-Quran untuk memperkokoh akhlakul karimah, membangun kehidupan yang beragam dan menerapkan ide-ide besar, ide-ide mulia dalam Al-Quran untuk kemaslahatan umat. Kepada para qori dan qoriah, hafiz dan hafizah, dan peserta cabang-cabang lainnya yang meraih predikat juara pada prestasi dalam pelaksanaan MTQ ke-6 Kota Tua tahun ini, kita akan tetap lakukan pembinaan sebagai persiapan menghadapi MTQ tingkat provinsi pada bulan Juli di Kabupaten Hulu Namdea mendatang. Hadirin yang saya hormati, kita tadi telah mendengarkan dalam sambutan kedua-dua MTQ bahwa kita sudah mungkin prestasi pada MTQ di Namrole, Bung Selatan berapa tahun yang lalu. Kita masuk dalam nominasi 5 besar. Kita berusaha meningkatkan prestasi menjadi 4 besar sangat berat. Tetapi lebih berat lagi adalah mempertahankan predikat yang belum besar. Karena pasti dari 11 kabupaten kota, 10 kabupaten kota di luar Pulau tentu mendapatkan hal yang sama. Berusaha untuk mendapatkan prestasi yang baik di tingkat provinsi. Alhamdulillah, setelah kita canangkan bahwa untuk peserta MTQ tidak boleh lagi diberi ruang untuk peserta joki yang datang dari luar. Dan ternyata sikap itu telah kita buktikan pada MTQ tingkat provinsi di Namrole. 8 orang adalah putra asli Kota Tua yang mewakili provinsi Maluku di tingkat nasional. Ternyata bahwa memang potensi itu ada, bakat itu ada,
Oktober kita melaksanakan lagi satu event bagi saudara-saudara kita umat Katolik, PES Parani 2020. Kota Tual ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan PES Parani tingkat provinsi. Untuk kafilah Kota Tual yang nanti mengikuti MTQ di Buru Taplea, dana yang kita sediakan di atas 2 miliar lebih. Saya harapkan dana ini dipergunakan dengan baik agar mudah-mudahan dambaan dan kerinduan kita, impian kita itu menjadi kenyataan pada MTQ tingkat provinsi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tual menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pengurus LPTQ Kota Tual, seluruh panitia dan seluruh majelis hakim yang akan bekerja maksimal dan memberikan penilaian yang objektif selama berlangsungnya lomba dari berbagai cabang yang dilombakan pada MTQ ke-6 tahun 2019. Kita berharap dari penilaian objektif itu maka akan menghasilkan kori dan koriah, hafiz dan hafizah terbaik di Kota Tual yang akan mengukir prestasi gemilang di event selanjutnya. Semoga partisipasi semua pihak dalam mendukung pelaksanaan MTQ ke-6 Kota Tual tahun 2019 menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan akhirnya dengan mengharapkan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak mari sama-sama kita membuka musabaqah tilawatil Quran ke-6 Kota Tual tahun 2019 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi. Selanjutnya dari kanan tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTQ Musyawarah MTQ ke-6 tingkat Kota Tual tahun 2019. Sentosa
berlangsung oleh Kementerian yang hormat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tua Dr. Adus Haji Abdul Wahid Patoa. Dengan hormat disilakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Karim, segala puja dan puji serta sanjung Anda sebagai hias dalam cakrawala, penggerak segala kehidupan alam insani dan alam rohani, dan menjadi segala sesuatu. Dan hanya Engkau ya Allah, hari ini kami semua dapat berkumpul menghadiri acara yang berlangsung saat ini dalam suasana aman. Allah dalam rangka meningkatkan gairah baca tulis Al-Quran dan pemahaman makna Al-Quran menuju masyarakat ya Allah, untuk hiaslah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Orang-orang yang tinggi derajatnya sebab kemuliaan Al-Quran. Berilah umat ini disebabkan karena kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, mendorong ketulusan jiwa kami untuk meneruskan dharma bakta kami kepada bangsa dan negara serta daerah Kota Tua tercinta yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Berilah kekuatan mengantarkan masyarakat Kota Tua tercinta ini menuju masyarakat yang religi, masyarakat yang ya Allah ya Majid, kami dan kesatuan. Olehnya itu, kami mohon kepadamu ya Allah, persaudaraan seagama, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan, ketabahan, kekuatan iman kepada kami adalah ketentuan Engkau ya Allah. Maka ridhoilah segala usaha dan perjuangan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini Allah mengabulkan segala doa dan pinta kita untuk perancangan bersama tilawatil Quran Kota Tua ke-6 tahun 2019 ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-6 tingkat Kota Tua tahun 2019. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam terhormat kami sampaikan kepada 5 kecamatan Kafilah di Kota Tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk berkenan sekaligus berfoto bersama, kami juga mengundang pimpinan Kesatuan TNI Polri, Kepala Pengadilan Agama Orang Baru yang